Untuk mengukur sebetulnya konsistensi Presiden Prabowo itu kita ukur dari sebelum dia menjadi presiden dan sesudah menjadi presiden. Sebelum dia menjadi presiden, dia bicara tentang negara Indonesia ini kaya raya. Kenapa kita berhutang? Sebelum dia menjadi presiden, dia bicara tentang Indonesia akan bubar 2030. Sebelum dia jadi presiden, dia kritik pemerintah bahwa ketika rupiah melemah, itu menandakan bahwa pemerintahan buruk. Itu kritik-kritik yang dilontarkan Presiden Prabowo sebelum menjadi presiden. Dan dia berjanji di setiap iklan kampanye yang diputarkan dalam berbagai media massa, televisi, bahwa ketika dia akan diberi kesempatan menjadi presiden, dia akan memperbaiki semua yang ada. Nah, ketika kita konfirmasi dia jadi presiden, apa yang dia sebutkan itu semua fakta terbalik. Justru dia semakin memperburuk. Utang bertambah, ya, kabinet makin gemuk, ya. Kemudian apalagi yang dia cerita tentang rupiah makin anjlok, ya. Pasar saham kita amburadul. Semuanya rusak. Tapi begini Bang Syukur, kita mendengar misleading yang seolah-olah bertebaran di media sosial bahwa dengan melemahnya rupiah itu baik buat perekonomian kita. Betul nggak sih seperti itu? Loh, itu kalau orang GDP-nya bagus. Kalau orang bicara melemahnya rupiah kemudian ekonomi kita baik, itu yang bicara itu boleh Cina segala macam. GDP mereka bagus, ya. Industri manufaktur mereka tumbuh baik, sehat. Indonesia ini amburadul. Ekonomi real kita itu nggak ada yang tumbuh baik. Dan negara itu bergantung hidup pada UMKM. Tapi UMKM di Indonesia itu tidak dibina oleh negara, dibinasakan. Kenapa saya bilang dibinasakan? Ketika dia bekerja, dia melahirkan sebuah unit bisnis, dia ekstra. Dengan segala daya dan upaya, sampai menjadi sebuah bisnis. Begitu dia menjadi komunitas bisnis, didatangi oleh pajak. Dipaksa bayar pajak. Tapi ketika misalnya daya beli terganggu, ketika kebijakan tentang investasi itu tidak baik, lalu kemudian dia gulung tikar, kemudian BI checkingnya jelek, pemerintah langsung tutup tuh, langsung kasih rapot merah. Dia nggak bisa tumbuh lagi, nggak bisa lagi dapat kredit perbankan. Negara-negara maju, Cina, kenapa dia mampu menguasai ekspor luar negerinya, dan kemudian membanjiri pasar-pasar luar negeri dengan barang-barang impor mereka? Karena UMKM di Cina itu diberi insentif. Pertama, dipermudah banknya, kedua diberi insentif, ketiga disiapkan pelabuhan khusus untuk mereka mengirim barangnya ke luar negeri. Jadi pola yang seperti ini itu jauh dari apa yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia ini semua harap gampang. Orang bisnis dia nggak ikut andil, tapi begitu bisnisnya berhasil, dia masuk malakin ambil uang rakyat. Satu. Yang kedua, orang selalu mengatakan bahwa negara ini maju kalau pemerintahannya baik. Nah, jawaban saya selalu mengatakan begini, kalau pemerintahan baik diukur dari mana? Polisinya, decisionnya, kebijakannya. Kedua, manfaatnya. Itu kan sederhana tuh. Kebijakannya baik, itu diukur dari manfaatnya. Kalau kebijakan yang dibuat manfaatnya tidak baik, ya tentu saja kebijakannya buruk. Nah, mari kita uji MBG. Orang mengatakan Presiden Prabowo niatnya baik. Ya niatnya baik. Tapi manfaatnya? Oh, ada manfaatnya. Bisa nggak sih sebetulnya itu adalah memang dibungkus seolah-olah mulia. Tapi setelah tahu bahwa ternyata ini disediakan untuk orang-orangnya juga gitu ya. Lah, iya, bisa itu untuk logistik 2029. Lah, kalau itu kita konfirmasi pasti. Kenapa? Karena niat mulianya presiden itu bisa kita sematkan dan kita akui niat itu apabila tujuannya benar-benar pada orang yang disasar, yaitu penerima manfaat. Tapi kan pertanyaan mendasarnya, kenapa ada partai di situ? Kenapa ada dapur Polri di situ? Kenapa ada dapur TNI di situ? Kenapa ada dapur Ormas di situ? Kenapa ada yayasan di situ? Kenapa kader-kader partai presiden di situ? Kan itu persoalannya.